Hari ini apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, kayaknya tadi menjawabnya juga kurang semangat. Bapak ulangi lagi ya. Ketika Bapak tanya kabar, kalian harus tetap semangat. Di kelas itu biar belajarnya nanti tetap fokus. Karena kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke. Hari ini sebelum Bapak mulai pembelajaran, silakan kalian baca doa terlebih dahulu. Silakan Nakois untuk memimpin doanya ke depan kelas. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, karena kita awali dengan doa, bermanfaat untuk kita ke depannya hingga kita bisa meraih kesuksesan baik di dunia dan di akhirat. Baiklah, sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa Bapak ingin memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini apa ada yang tidak hadir? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Alhamdulillah, berarti lengkap semua ya, hadir semua ya. Ya. Bapak tanya dulu, masih ingat materi yang sebelumnya kita pelajari? Ya, masih ingat? Silakan Irfan, apa materi yang kita pelajari minggu lalu? Ya, betul. Materi yang kita pelajari minggu lalu adalah membahas tentang pengertian ilmu tajwid, pentingnya memahami ilmu tajwid, dan apa juga dalil-dalil mengapa kita harus membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih ada kaitannya dengan minggu lalu, yaitu membahas lebih dalam tentang ilmu tajwid, yaitu pembahasan tentang materi hukum bacaan maqtabi'i. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah melalui diskusi peserta didik, yaitu kalian dapat memahami bacaan maqtabi'i dan ilmu tajwid agar dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk mengantarkan kalian kepada permasalahan kita sebagai pembuka, Bapak minta kalian mengamati sebuah video yang nanti kalian silakan kemukakan pendapat kalian. Apa yang kalian lihat dari video yang Bapak tampilkan di layar. Setelah menyaksikan video yang Bapak tayangkan tadi, apa yang kalian rasakan? Tenang, apa lagi? Hah? Merinding, kenapa? Hah? Merinding, bulu badan. Oke, ada lagi? Apa? Adem, oke, nyaman, tenang. Kenapa kalian bisa seperti itu? Ketika beliau itu tadi membaca Al-Quran dengan kaidah ilmu tajwid yang benar. Beliau membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Itulah yang membuat kita nyaman. Sekarang Bapak minta kalian amati kembali gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya itu ada dua lafal yang Bapak tampilkan. Lafal yang itu tadi, apakah bacaan tersebut sama? Ada ciri-ciri maqtabi'i. Alhamdulillah, lagi masih banyak yang bertanya-tanya, itu kenapa kok bacaannya berbeda, di mana letak perbedaannya? Terus tadi ada yang menjawab, karena di situ mengandung hukum bacaan maqtabi'i. Lalu apakah maqtabi'i itu? Nah, itulah yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Namun sebelum kita masuk pada materi, kalian silakan terlebih dahulu kerjakan asesmen awal, diagnostik kognitif. Silakan kalian selesaikan soal-soal ini dalam waktu 5 menit. Dan link soal, kalian bisa kerjakan. Sudah membuat HP? Sudah masing-masing membuat handphonenya? Sudah. Bapak akan bagikan linknya melalui WhatsApp group. Kalian bisa kerjakan dengan mengklik link. Nanti kalau sudah selesai menjawab, kalian kirimkan jawaban. Nanti akan langsung terekam jawabannya. Silakan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Gimana soalnya? Sulit atau mudah? Sulit. Masih banyak yang kesulitan untuk jawab? Oh ya. Setelah ini kalian silakan mengamati sebuah video. Perhatikan video materi ini dengan seksama. Cari tahu sedetail mungkin. Catat materi yang tidak kalian pahami. Catat juga istilah-istilah jika ada ditemukan kata-kata yang tidak dimengerti di dalam materi yang Bapak sajikan. Setelah kalian menyimak materi ini, nanti kita akan buka sesi tanya jawab seputar apa yang tidak kalian mengerti dari pembahasan video yang Bapak tampilkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Apa kabar kalian semua?
dalam olahraganya. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan apa yang dipelajari kali ini bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang lebih dalam tentang hukum bacaan maktobi yang mulai dari membahas pengertian maktobi itu sendiri. Sebab kali ini kita akan fokus membahas maktobi atau makasli secara mendalam. Oleh karena itu, perhatikan materi berikut dengan baik agar kalian dapat memahami dan menerapkan hukum bacaan maktobi ini dalam membaca Al-Quran. Pengertian maktobi menurut bahasa mak artinya panjang dan tobi'i artinya biasa. Semoga penjelasan ini bisa dipahami dan kalian bisa nanti menerapkan dan mengenal hukum bacaan maktobi yang ada di dalam Al-Quran agar bacaan Al-Quran kalian semakin baik dan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, langsung bisa ditanyakan. Baiklah, setelah kalian menyimak materi yang Bapak sajikan tadi, apakah ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan yang masih kurang jelas? Silakan bertanya. Ya, Nadira, silakan. Apakah ada persamaan perbedaan antara materi dan materi lainnya? Nadira, bagus sekali pertanyaannya. Itu penting buat kita pahami apakah ada persamaan dan perbedaan antara materi dengan materi lainnya. Pasti ada ya. Kalau ditanya apakah ada perbedaan dan persamaan, pasti ada. Kita bahas terlebih dahulu perbedaannya. Kalau dikatakan sama, tentu tidak. Karena apa? Kalau sama, tidak mungkin ada istilah-istilah lainnya. Ada matfa'i, ada mattobi'i. Kalau sama, nggak perlu lagi dibagi menjadi beberapa macam. Pasti ada perbedaan. Contoh, perbedaannya di mana? Tentu ada pada cirinya. Cirinya, setiap hukum bacaan mat, entah itu mattobi'i atau mat wajib muttasil, mat jaiz muttasil, itu memiliki ciri-cirinya tersendiri. Dan mungkin itu bagaimana? Nadira paham? Oke, masih ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, kita akan lanjut ke sesi diskusi. Bapak ingin minta kalian berdiskusi sesuai yang kita bagikan pada pertemuan minggu lalu. Silahkan kalian langsung berkumpul pada kelompoknya masing-masing. Ayo langsung. Kesepakatan kita di minggu lalu, kita akan membentuk 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Nanti kalian akan berdiskusi terkait permasalahan konsep hukum bacaan maktobi. Nanti akan Bapak jelaskan bagaimana hal yang kalian akan diskusikan. Kalian nanti harus menyelesaikan diskusi ini selama 20 menit. 20 menit. Dan Bapak akan bagikan dulu lembar kerja kalian. Oke, dengarkan instruksi Bapak sambil diamati lembar kerja yang sudah Bapak bagikan. Yang pertama harus kalian lakukan adalah tuliskan nama kelompok dan anggota kelompokmu. Jadi kalian itu buat nama kelompok kalian namanya apa? Sekreatif kalian. Melalui gadget kalian, manfaatkan internet untuk mencari nama kelompok. Kemudian amati materi dari berbagai sumber yang ada. Lalu buatlah poin-poin terkait hukum bacaan materi, mulai dari pengertian, tuangkan dalam bentuk peta konsep. Tuliskan hasil yang kalian temui ke dalam lembar kerja berupa karton atau kertas KPS yang kalian tuangkan dalam peta konsep. Sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, tugas diselesaikan dalam 20 menit, nanti kalian diskusikan kepada teman-teman kalian. Silakan mengerjakan tugas yang sudah Bapak bagikan selama 20 menit. Yang buat selain itu, sudah selesai semuanya tugasnya? Sudah. Kalau sudah dikerjakan juga hasil diskusinya, setelah ini kita akan presentasikan masing-masing kelompok. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa yang akan mempresentasikan hasilnya? Oke, silakan presentasikan hasil diskusinya. Selagi teman kalian yang lain mempresentasikan hasil diskusinya, tolong yang lain menyimak apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kalian. Paham kan? Paham.
Kemudian Huruf dot ada 3. Alif, waw, ya. oke, terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan Christian presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 nama berbagai angkatan Rizky Muhammad, Robiana, Haikal Bahia, Fatimah, dan Muhammad Ibnu Rahmana. Pengertian matabi'i. Menurut bahasa, matabi'inya panjang dan tabi'i artinya biasa. Menurut istilah, matabi'i adalah memanjangkan bacaan Al-Quran ketika bertemu huruf mat. Huruf mat terbagi menjadi 3, yaitu ya, waw, dan alif. Cara membacanya dipanjangkan 2 harakat. Contoh hukum bacaan matabi'i, ola, bila, yaqulu. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Silakan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 bernama Laskar Indra, nama kelompok Adbal Makbirah, Muhammad Rasa Akbar, Nadia Berjendra, Delta Jurkiatro Makna, Putra Handika Syarudin. Membacanya 2 harokat 1 alif. Contoh hukum bacaan matabi'i, qila, ola, yaqulu. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya silakan kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ASB, anak Islam Baik, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama, Norbaiti Jannatul Aimah, Mustaqul Jannah, Husnul Hatimah, Nur Aisyah, Muhammad Rasulullah. Huruf ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Demikian presentasi kami dari kelompok ASB, anak Islam Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang Bapak minta kalian untuk menanggapi. Boleh dari kelompok berapa aja menanggapi kelompok yang lainnya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Muhammad Alkof. Saya Muhammad Alkof dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya adalah mengapa matabi menjadi penting? Oke, pertanyaannya ditujukan kepada kelompok 4. Silakan kepada kelompok 4 menanggapi pertanyaan dari Muhammad Alkof. Tadi pertanyaannya adalah mengapa mengetahui matabi itu menjadi penting. Silakan, siapa yang mau jawab pertanyaan Muhammad Alkof? Ya, silakan Rais. Bisa menambah keindahan bacaan dan yang penting itu dengan membaca sesuai hukum bacaan matabi'i itu tidak menambah makna yang ada di dalam Al-Quran. Oke, betul sekali. Terima kasih dulu kepada kelompok 4. Silakan bertahan dulu. Betul sekali jawaban dari Muhammad Rais bahwa mengapa mengetahui matabi itu menjadi penting. Yang pertama, ketika kita mengetahui, bacaan kita akan menjadi lebih baik. Setidaknya lebih nyaman didengar tadi seperti yang Orik yang di awal tadi, karena dia juga menerapkan hukum-hukum bacaan mat yang ada di dalam ayat Al-Quran yang beliau baca. Jadi di sisi menambah keindahan, sisi lainnya adalah bahwa kita tidak merubah makna yang ada di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu satu huruf saja meleset, maka akan menggeser makna yang ada di dalamnya. Bahkan panjang pendeknya pun juga akan mempengaruhi makna yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, dalam surah Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun. Itu panjang lahnya, itu namanya panjang. La a'budu, bukan la a'budu. Ketika kalian pendekkan la a'budu, yang awalnya la a'budu, pertama awal makna yang sesungguhnya la a'budu ma ta'budun, bahwa tidak aku menyembah apa yang kalian sembah. Ketika kalian pendekkan, makna yang ada di dalamnya bergeser, sungguh aku menyembah apa yang kalian sembah. Ini akan merusak keimanan kita. Makanya sangat penting untuk mempelajari hukum bacaan matabi. Oke, masih ada yang ingin menanggapi hasil presentasi dari teman-temannya? Oke, baiklah, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dan juga kalian sudah saling merespon, menanggapi, bertanya jawab dan sudah dijawab dengan baik. Alhamdulillah. Sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Tapi Bapak inginnya kita bersama-sama menyimpulkan materi yang kita bahas hari ini. Kita mulai dari pengertian dulu, pengertian mat. Ada yang bisa menyebutkan apa tadi itu pengertian mat? Ya, silakan, Rizka. Mat artinya panjang secara bahasa. Ada yang bisa menyebutkan secara istilah? Secara istilah, matabi'i adalah memanjangkan bacaan Al-Quran ketika
memanjangkan bunyi atau bacaan Al-Quran ketika bertemu dengan huruf mat. Itu adalah pengertian dari mat. Kemudian selanjutnya ada yang bisa menyebutkan tadi terkait konsep anatomi ini juga kita bahas tentang huruf mat. Huruf mat ada berapa tadi? Ada 3 apa aja? Ya, alif, waw, dan ya. Kemudian tadi juga dibahas tentang ciri-ciri hukum bacaan anatomi. Ada berapa? Ada 3. Apa saja? Ya. Ada huruf yang berharakat doma bertemu dengan waw sukun. Kemudian ciri yang ketiga adalah ada huruf yang berharakat kasrah bertemu dengan ya sukun. Kemudian lagi tadi terkait konsepnya juga ada kita bahas cara membacanya. Cara membacanya gimana? Ya, dipanjangkan dengan 2 harakat atau 1 alif. Kemudian tadi contohnya gimana? Ya, ada qola, kemudian qila, kemudian yaqulu. Ya, betul sekali. Setelah ini silakan kalian selesaikan soal yang Bapak berikan kepada kalian, kerjakan melalui link yang Bapak bagikan di WhatsApp group. Selesaikan dalam 10 menit. Silakan kerjakan. Oke, sudah? Sudah? Oke. Sampai sejauh ini adakah hal-hal yang ingin masih kalian tanyakan? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, Bapak ingin bertanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Tetap bersemangat mengikuti pembelajaran? Alhamdulillah. Kita harus bersemangat di setiap kali pembelajaran apapun itu. Karena apa? Menuntut ilmu bagi seorang muslim itu adalah kewajiban setiap individu. Artinya kalian, setiap diri kalian masing-masing itu wajib menuntut ilmu. Apalagi ilmu agama. Dan ilmu tajwid ini adalah bagian dari ilmu agama yang harus kita pelajari agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya, nanti kalian akan mempelajari bagaimana cara menemukan hukum-hukum bacaan anatomi yang ada di dalam Al-Quran. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah bersemangat mengikuti pembelajaran. Bapak harapkan kalian tetap semangat sampai kapanpun, mulai hari ini sampai seterusnya hingga akhir hayat, karena ini bagian dari langkah kita untuk meraih kesuksesan baik di dunia dan di akhirat. Karena apa? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil 'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil 'ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil 'ilmi." Apa artinya? Jadi Bapak sekali lagi sangat ingin berterima kasih kepada kalian yang sudah bersemangat menuntut ilmu hari ini dan mengharapkan itu tetap dipertahankan sampai ke depan, sampai selanjutnya. Paham? Oke. Untuk hari ini, Bapak kira cukup sampai di sini pembelajaran kita. Bapak tutup dengan membaca doa kafaratul majlis dan tahmid. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.